Saudara, pagi hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur ya kalau dalam tahun ini, dalam 10 malam ini berdoa, banyak yang hadir. Kami percaya itu semua adalah karya Roh Kudus. Kami percaya api itu tidak akan padam lagi. Amin. Api yang menyala itu akan membuat kita lebih berkobar-kobar untuk melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Kadang-kadang apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi doa kita, satu waktu itu bisa juga jadi masalah. Bisa jadi masalah. Itu sebabnya kami himbau kita anak-anak Tuhan, semualah apa yang Tuhan percayakan kita syukuri saja, ya. Kita jalani saja hidup ini dengan berserah kepada Tuhan. Saya bisa melihat betapa hebatnya Tuhan, betapa dahsyatnya Tuhan. Jadi hari ini saudara-saudara, saya mau sampaikan firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Terima kasih, silakan saudara duduk. Ini waktu ayat yang ke-8 ini Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, ini dia belum terangkat ke sorga. Dia belum terangkat ke sorga karena dikatakan dalam ayat yang ke-9. Sesudah dikatakannya kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Tuhan turun ke atas kamu. Baru Yesus terangkat ke sorga. Tuhan Yesus pesankan ya waktu mereka makan bersama. Waktu Yesus sebentar lagi naik ke sorga, Yesus katakan, jangan kamu tinggalkan Yerusalem ya. Jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Tunggu. Jadi waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, waktu Yesus terangkat naik ke sorga, murid-murid itu semua kembali berkumpul ke tempat mereka semula. Ya, ke Yerusalem. Dia kembali. Kalau kita baca tadi dalam ayat 12 tadi, saudara-saudara, maka dia kembali. Rasul-rasul itu kembali. Dan ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dan berdoa bersama-sama. Jadi murid-murid itu dia tunggu, dia ingat janji Tuhan. Jangan kamu tinggalkan Yerusalem ya. Jangan kamu tinggalkan. Nantikan akan dicurahkan Roh Kudus. Saudara-saudara, murid-murid itu dia setia menunggu di Yerusalem. Mereka itu berdoa, mereka itu dengan tekun, dengan sehati. Dan saat itu saudara-saudara, waktu hari yang ke-50, murid-murid itu semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Semua dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka itu boleh berdoa dengan bahasa-bahasa asing, ya. Berdoa di dalam urapan kuasa Tuhan. Dan ketepatan waktu itu juga hari Pentakosta itu saudara-saudara, orang-orang Yahudi yang sudah keluar kota, yang sudah pergi dari Yerusalem, mereka itu semua pulang ke Yerusalem merayakan hari Pentakosta yang mereka terima, yang dikatakan oleh nenek moyang mereka bahwa hari Pentakosta harus dirayakan. Saudara-saudara, kalau kita baca dalam ayat-ayat yang seterusnya, saudara-saudara, mereka itu ada 12
negara. Dari 12 negara berkumpul mereka di Yerusalem semuanya. Merayakan hari Pentakosta. Ya, merayakan hari Pentakosta. Saudara-saudara, dari jauh mereka datang semua ke Yerusalem. Merayakan hari Pentakosta yang dikerjakan tiap-tiap tahun menurut adat istiadat. Saudara-saudaraku, tapi murid-murid itu dia bertekun. Dia ingat apa yang Tuhan pesan. Jangan kamu tinggalkan Yerusalem. Tunggu sampai janji digenapi. Saudara-saudara, murid-murid itu dengan setia berdoa. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi orang-orang Yahudi, ya, kalau dikatakan orang-orang Yahudi itu semua jadi tercengang. Semua jadi tercengang. Mereka itu berdoa dengan bahasa kita. Mereka itu berdoa dengan bahasa kita. Sampai ada yang mengatakan, mereka itu mabuk anggur. Saudara-saudara, orang-orang Yahudi yang berkumpul dari banyak negara itu, mereka tidak menikmati kuasa Roh Kudus. Tapi mereka itu hanya mengejek, hanya melihat, hanya menonton. Kalau biaya mereka itu datang ke Yerusalem itu cukup banyak dari negaranya datang, saudara-saudaraku. Cukup banyak. Tetapi karena dia merayakan hari Pentakosta itu sebagai tradisi saja, mereka tidak menikmati kuasa Pentakosta. Tetapi murid-murid Yesus yang berkumpul dengan sehati itu menikmati kuasa Tuhan. Pagi hari ini saya rindu supaya kita semuanya menjadi murid-murid Yesus yang setia. Jangan menjadi penonton, ya. Jangan menjadi penonton. Ada banyak orang-orang Kristen, ada banyak anak-anak Tuhan menjadi penonton. Saudara-saudaraku, jangan kita menjadi penonton di dalam rumah Tuhan. Jadilah kita menjadi orang yang sungguh-sungguh, ya. Betapa ruginya saudara-saudara kalau kita datang beribadah kita tidak sungguh-sungguh. Rugi, ya. Rugi sekali. Apalagi kalau kita datang beribadah, kita mau lihat, baju siapa yang baru hari ini ya? Sepatu siapa yang baru hari ini ya? Itu sangat rugi. Saudara-saudara, sangat rugi. Tetapi biarlah kita beribadah dengan sungguh-sungguh, ya. Beribadahlah kita dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan tadi berkata, kalau Roh Kudus itu turun dalam hidupmu, kita akan mendapat kuasa. Saudara-saudara, ayat-ayat yang kita baca tadi itu akan digenapi. Bernubuat, mengadakan tanda-tanda mujizat, melihat penglihatan, bermimpi, itu semua akan digenapi bagi orang yang siap, bagi orang yang mau. Saudara-saudara, sebelum Tuhan datang, apa katanya tadi di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, itu sebelum Tuhan datang ya. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Saudara-saudara, pada kedatangan Tuhan, sebelum kedatangan Tuhan akan banyak ya. Waktu saya baca
akan ada asap gumpalan katanya. Waktu saya ingat asap gumpalan. Waktu meletus Gunung Sinabung, kita lihat kan asap gumpalan. Ya kan? Asapnya itu kan gumpalan. Saudara-saudara, jauh sebelumnya Allah sudah nubuatkan, Allah sudah katakan. Matahari menjadi gelap gulita. Itu akan terjadi, saudara-saudaraku. Itu akan terjadi. Bulan akan menjadi darah. Itu akan terjadi semuanya. Enggak mungkin enggak terjadi apa yang dikatakan Tuhan ini. Tapi saudara-saudaraku, di dalam ayat-ayat sebelumnya tadi kita sudah baca bahwa Tuhan juga akan mau memberikan kuasanya bagi setiap manusia, ya. Tuhan mau memberikan kuasanya bagi kita yang siap. Bernubuat itu saudara-saudara, maksudnya hal-hal yang akan terjadi kita bisa sampaikan. Hal-hal yang belum terjadi, yang akan terjadi, Tuhan beri supaya kita dapat melihat dan kita boleh hati-hati. Kalau Roh Kudus turun dalam hidup kita, ada banyak yang Tuhan mau percayakan dalam hidup kita. Kita berdoa untuk orang sakit itu sembuh. Kita berdoa untuk orang susah itu terhibur. Itu Tuhan mau beri bagi kita. Ya, Tuhan beri kuasa. Yesus bilang kepada murid-muridnya, tunggu di Yerusalem. Dan Roh Kudus itu sudah dicurahkan 2000 tahun yang lewat. Enggak usah lagi tunggu, asal kita siap, itu sudah menjadi bagian kita. Saudara-saudara, yakinilah hidup kita ini berarti, ya. Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Tuhan selamatkan kita. Kalau bukan Tuhan selamatkan kita, saudara-saudara, kita ini semuanya jadi api neraka. Semuanya kita binasa. Tapi biar aja aku yang mati, kata Yesus. Biar saja aku yang mati, aku tanggung itu semua supaya manusia itu selamat. Dan kalau sudah selamat, Tuhan mau beri kita kuasa lagi, saudara-saudara. Tuhan mau beri kita kuasa untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib di mana kita berada. Di mana kita ada, di mana kita ada. Di tengah-tengah keluarga kita. Saudara-saudara, betapa hebatnya Tuhan. Kalau saya ingat dulu ya, saya dulu sering sakit-sakit, saudara, sering sakit-sakit. Tapi waktu saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Tuhan, kalau aku sudah sembuh, kuberikan hidupku kepada Tuhan. Saudara-saudara, akhirnya saya sembuh dan saya menjadi hamba Tuhan. Adekku dulu dia guru. Dia melihat, katanya gini, kulihat kakak senang sekali jadi hamba Tuhan. Kulihat kakak senang kali jadi hamba Tuhan. Akhirnya dia tinggalkan gurunya itu. Dia menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara, 4 kami bersaudara perempuan. 4 kami jadi hamba Tuhan. Tapi waktu waktu adik saya ini lihat, kakak kok senang kali jadi hamba Tuhan. Senang kali kakak jadi hamba Tuhan. Jadi dia tertarik. Kami semuanya diberkati Tuhan. Saudara-saudara, maksud saya sampaikan hal ini. Lewat hidup kita, orang lain bisa tertarik. Orang lain bisa diberkati. Kalau kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Ya. Mungkin saudara di tengah-tengah keluarga,
Di tengah-tengah pergaulan, hidup kita bisa dipakai Tuhan. Amin. Amin. Yakini saudara-saudaraku, karena kita sudah diselamatkan itu, harus kita bayar utang. Utang kita bukan kepada dunia, tetapi utang kita kepada Tuhan. Kita berutang kepada Tuhan. Kerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Saudara-saudara, jangan kita berkata, aku sudah menjadi anak Tuhan, aku sudah diberkati Tuhan. Tapi saudara-saudara, apapun tak ada kita buat, apapun tak ada kita buat, itu omong kosong. Sekali lagi, waktu hari Minggu itu saya sudah saksikan, kalau kita masih cinta dosa, itu belum cinta Tuhan. Kalau kita masih suka melakukan dosa, itu bukti kita tidak cinta Tuhan. Tidak cinta itu. Enggaknya tahu orang. Kalau masih ada dalam hati kita enggak tahu orang, itu belum cinta kepada Tuhan. Tapi mau kita cinta dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Walau dilihat, walau tidak dilihat, kita mau melakukan yang terbaik. Saudara-saudaraku, janji-janji Tuhan ini akan menjadi milik kita. Ya, janji-janji Tuhan akan menjadi milik kita. Kita doakan orang lain sembuh. Saudara mau dipakai Tuhan? Mau dipakai Tuhan? Puji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita menyerah kepada Tuhan, Tuhan akan pakai hidup kita. Ya, saudara-saudara. Hari ini saya sampaikan firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, biar kita semuanya dengan setia mengiring Tuhan. Jangan ada satupun kita sia-sia. Jangan ada satupun kita binasa. Hidup kita ini berarti. Ya? Amin. Hidup kita ini berarti. Hidup kita ini mulia. Mulia. Sekali lagi, sering kali saya katakan bahwa hidup kita ini seharga Yesus. Seharga Yesus. Yesus bilang, biar aku mati dan aku pikul semuanya. Saudara-saudara, saya dan saudara berharga seharga Yesus. Seharga Yesus. Jadi kita berharga. Kita berharga. Seharga Yesus kita loh. Seharga Yesus kita. Seharga Yesus hidup kita. Jadi jangan lagi nodai. Jangan lagi nodai. Jangan lagi nodai. Sebab kita sudah mulia. Jangan lagi nodai dengan perasaan dendam. Jangan lagi nodai dengan benci. Jangan lagi nodai dengan kepahitan. Ini sudah dibenarkan. Dibenarkan oleh firman Tuhan. Disucikan oleh darah yang mulia. Kita berhak menerima kuasa Tuhan. Ya, kita berhak. Karena itu adalah anugerah Tuhan diberikan bagi setiap orang yang mau. Kalau saudara mau, saudara dipakai Tuhan. Ya, jangan saudara pikir kalau kita khotbah baru dipakai Tuhan. Kadang-kadang dengan cara jalan kita orang lain bisa diberkati. Dengan cara senyum kita orang lain bisa diberkati.
Saudara, kalau segala sesuatunya itu kita lakukan, saya lakukan ini untuk Tuhan. Saya perbuat ini untuk Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan akan berkati. Kuasa Tuhan itu bagi kita semuanya. Jangan saudara batasi kuasa Tuhan. Kalau saudara bilang, nggak mungkin lah. Berarti saudara membatasi Tuhan. Kalau kita berkata nggak mungkin, kita membatasi Tuhan. Tapi kalau kita berkata kehendakmu jadilah, ya. Waktu Maria dibilang, kamu akan dikaruniai Roh Kudus, melahirkan seorang anak laki-laki yang namanya Yesus. Maria berkata, bagaimana mungkin Tuhan? Aku belum bersuami. Bagaimana mungkin aku bisa melahirkan? Karena aku belum bersuami. Tapi Tuhan bilang, Roh Kudus turun ke atasmu. Waktu Maria bilang, kehendakmu jadilah, aku hambamu. Jadilah. Maria melahirkan Yesus. Saudara-saudaraku, hari ini pun kalau kita berkata, aku hambamu Tuhan, apa engkau mau dalam hidupku, aku siap. Tuhan akan pakai hidup kita. Gak usah kita pikirkan, jadi apa aku ya? Gak usah kita pikirkan, jadi apa engkau mau Tuhan, aku siap. Tapi saudara-saudara ingat, Maria itu malulah, hamil dia. Dikatai orang itu semua. Aduh begitu wanita. Tapi saat itu aku hambamu Tuhan. Maria bisa melahirkan Yesus. Dan banyak orang diberkati. Biarlah hidup kita juga. Biar pagi hari ini, Tuhan, apa engkau mau, aku siap. Apa engkau mau, aku siap Tuhan. Tuhan akan pakai hidup kita. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Kita akan berdoa biar Roh Kudus turun dalam hidup kita. Saudara-saudara, jangan lagi kita main-main mengiring Tuhan. Jangan lagi. Kalau kita main-main mengiring Tuhan, kita nanti enggak menjadi gereja yang sempurna. Ya. Kita nanti enggak menjadi gereja yang sempurna. Kita nanti menjadi gereja yang harus digoncang-goncang oleh masalah-masalah pada akhir zaman. Tapi kalau kita dari sekarang setia mengiring Tuhan, kita menjadi gereja yang sempurna. Kita menjadi alat di tangan Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan.